berdoa kepadamu, Tuhanku. Ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua, renungan kita didasarkan pada Injil Lukas 22 ayat 42, 43, dan 44. Sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan, dan coba melatih, menghayati firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami anak-anak tebusan-Mu di dalam dan melalui Putra Bapa yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa kami, dan suri teladan dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan-Mu ketika kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 22 ayat 42, 43, dan 44 demikian. Bapa, kata Yesus, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus kualami ini. Tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Seorang malaikat datang kepadanya dan menguatkannya. Yesus sangat menderita secara batin, sehingga ia makin sungguh-sungguh berdoa. Keringatnya seperti darah menetes ke tanah. Ibu, bapak, dan saudara semua, mari kita mulai dengan menyanyi lagu demikian. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku,
ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Ada dua peristiwa yang saya mau share, mau bagikan kepada saudara dan kita semua. Yang pertama, pada tahun sekitar 70-an, ada seorang ibu dengan 8 anak. Tiba-tiba suami dari ibu ini meninggal dunia. Anak-anaknya masih kecil. Yang paling besar SMA, yang paling kecil masih TK. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ibu ini orang Kristen. Dan dia berdoa demikian, Tuhan, kalau boleh, berilah kepadaku umur tambahan 12 tahun saja. Supaya nanti anak-anakku sudah besar-besar semua dan aku bisa meninggalkan mereka. Tapi kalau sekarang saya ingin tetap merawat, membiayai hidup mereka. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ibu ini berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberi. Dan memang ibu, bapak, dan saudara-saudara, sampai ibu itu bersaksi kepada saya, ibu itu mendapat bonus umur lebih dari 12 tahun. Bahkan anaknya yang masih kecil waktu itu sudah menjadi mahasiswi, dan ibu ini tetap diberi kekuatan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, itu kesaksian yang pertama. Seorang ibu yang menjadi janda, tetapi ia harus memelihara 8 anak yang masih kecil. Dan Tuhan menolong. Demikian juga kesaksian yang kedua, saya sendiri alami. 5 tahun yang lalu, saya nggak bisa jalan tiba-tiba. Pinggang saya sakit luar biasa. Ternyata ada syaraf yang terjepit oleh tulang belakang saya di lumbar yang ke-7 dan ke-6. Bahkan ketika di MRI ada foto yang menyatakan bahwa di tulang belakang saya itu ada kista. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saya berdoa, kalau boleh jangan operasi. Tapi oleh kuasa Tuhan saya bisa sembuh. Sebab ibu, bapak, dan saudara-saudara, dokter ahli bedah tulang belakang sudah menganjurkan supaya saya segera operasi. Demikian juga diambil kistanya, karena kalau tidak, syaraf akan terasa sakit karena kejepit, dan kista itu bisa menghambat saluran oksigen dari paru-paru ke
otak. Saya berdoa kepada Tuhan, kalau boleh jangan operasi. Dan saya kemudian disarankan oleh dokter bahwa saya mesti senam, saya mesti fisioterapi, saya mesti belajar berenang untuk menguatkan otot dan tulang. 3 bulan kemudian, saya foto MRI lagi dan ajaib, oleh berkat Tuhan, tulang belakang saya kuat, otot-ototnya kuat, sehingga tidak menjepit syaraf. Demikian juga lebih ajaib lagi, kista itu hilang tanpa operasi. Ibu, bapak, dan saudara, Tuhan Yesus Kristus memberi teladan dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus menghadapi penderitaan yang amat sangat berat, yang harus ia jalani, tidak ada jalan lain. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kalau boleh, penderitaan ini lalu daripadaku. Tapi, ya Bapa, kata Tuhan Yesus kepada Allah Bapaknya yang di surga, bukan kemauanku yang terjadi, tetapi kemauan Bapa saja. Dan sungguh, Tuhan tidak membiarkan Yesus menderita sendirian. Ada malaikat dari surga turun memberi kekuatan penghiburan kepada Yesus, sehingga Yesus walaupun berat dapat menanggung derita sampai mati di kayu salib. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang kita hadapi, jangan lupa kita meneladan Kristus. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan sehingga kita dapat memikulnya. Tuhan menolong kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi kesulitan. Bahkan mungkin sakit penyakit dan penderitaan lain. Mari kita seperti Kristus, datang menyerahkan semuanya kepada Allah Bapa yang di surga. Maka Allah Bapa akan memberi kekuatan. Allah Bapa akan memberi ketabahan. Seperti malaikat yang memberi kekuatan kepada Yesus untuk menjalani jalan salib yang berat. Marilah kita mengikut Kristus dan izinkanlah Kristus ada di dalam hati kita, sehingga kita bisa meniru, kita bisa meneladani apa yang Yesus teladankan kepada kita. Puji Tuhan. Amin. Mari sekarang kita menaikkan doa-doa syafaat. Saya akan sebutkan pokok doanya. Ibu, bapak, dan saudara mengucapkan doa dalam hati. Mari kita berdoa.
Pertama, dalam segala perkara, marilah kita meneladan Kristus, menyerahkan semua kepada Bapa, dan biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi, bukan kemauan kita sendiri-sendiri. Mari kita doakan masa Prapaskah yang tinggal beberapa hari ini sampai Jumat Agung Yesus disalib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, hidup selama-lamanya. Kiranya umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan boleh menghayati masa-masa penderitaan yang berat yang Kristus alami. Tetapi Kristus menang atas penderitaan. Secara khusus mari kita doakan proses pelembagaan bakal jemaat Bumi Ayu menjadi jemaat dewasa, menjadi jemaat GKI Bumi Ayu. Hari ini akan ada sidang rapat kerja BPMS GKI. Tuhan berkati. Rapat kerja BPMS akan diadakan tanggal 29 dan tanggal 30 Maret. Akhirnya kita doakan juga saudara-saudari kita, teman-teman kita yang barangkali sedang sakit, punya kelemahan-kelemahan badani. Tuhan beri kesembuhan dan Tuhan beri kekuatan. Dan mungkin ada pergumulan-pergumulan pribadi kita masing-masing. Mari jangan pikul sendiri, serahkan beban hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Mari kita akhiri doa-doa kita dengan menyanyikan lagu yang pertama tadi kita nyanyikan, yaitu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang
sekarang datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus.